Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Kini Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dalam hal ketimpangan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dengan saya di sini Fahri Wildan Gani. Bahasan kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan ekonomi nasional yang bersifat makro dan menyeluruh cenderung kurang sesuai untuk memecahkan masalah pembangunan di setiap daerah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari mengenai produksi, distribusi, dan penggunaan barang atau harta seperti keuangan, perdagangan, dan industri. Sedangkan makro merujuk pada skala besar. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi makro adalah studi ekonomi yang melibatkan skala yang lebih besar. Dengan kata lain, ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mencakup semua aspek ekonomi, termasuk kinerja, perilaku, dan pengambilan keputusan. Ekonomi makro merupakan studi ekonomi secara menyeluruh dan dalam skala besar, sehingga studi ini seringkali digunakan sebagai alat analisis untuk merancang berbagai kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, inflasi, dan keseimbangan neraca negara. Pada hal ini, kami sebagai dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang ekonomi nasional secara keseluruhan yang bersifat makro untuk pembangunan di setiap daerah. Oke, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan bahwa secara terperinci sangat terlihat jelas ketimpangan sosial yang nyata. Umumnya di negara yang kita kenal dengan Republik Indonesia dan khususnya pada daerah Jakarta, yang dimana Jakarta digadang-gadang akan menjadi salah satu contoh kota bagi semua kota yang ada di Indonesia. Karena menurut data, Jakarta adalah kota padat penduduk yang dimana pendapatan per kapitanya tinggi. Dikutip dari Badan Pusat Statistik atau yang disebut juga BPS, mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2022 mencapai 5,31% dengan nilai produk domestik bruto atas dasar harga berlaku PDB ADHB sebesar 19,588,45 triliun. Ditilik dari produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku alias pendapatan provinsi, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan PDRB tertinggi, yakni sebesar 3,186,5 triliun. Dikutip dari data tempo.com. Dengan saya Muhammad Aril Fatah, saya akan membahas tentang pada pemerataan pembangunan di setiap daerah mempunyai masalah masing-masing. Kita di sini akan membahas daerah Jakarta Utara, yaitu adalah daerah Pademangan. Hampir separuh wilayah DKI Jakarta berupa pemukiman kumuh yang paling banyak berada di tepi sungai, yaitu yang tadi dipaparkan oleh saudara Nuzla yang tadi kita bisa lihat. Pemerintah menyiapkan penataan dengan melakukan konsolidasi lahan. Langkah ini dapat dilakukan dengan mengedepankan aspek sosial, historis, ekonomi, dan budaya setempat. Pilkada DKI Jakarta semakin dekat, para calon gubernur dan juga wakil gubernur sudah mulai bersosialisasi kepada warga Jakarta. Segudang janji disampaikan untuk bisa meraih simpati, namun siapapun yang akan terpilih nanti, mereka akan tetap menghadapi tugas yang berat. Salah satunya adalah masih banyaknya pemukiman kumuh dan masih tingginya angka kemiskinan. Fitri adalah potret kemiskinan di Jakarta. Sudah 10 tahun ini ia tinggal di Jatibunder, Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan kondisi yang seadanya. Ibu 3 anak ini tinggal di rumah yang minim pencahayaan, bahkan tak memiliki kamar yang layak.
Fitri memiliki 2 anak balita dan 1 orang yang sudah menempuh sekolah dasar. Tinggal di bantaran kali, Jatibunder yang banyak sampah menjadi pilihannya. Meski untuk itu, ia khawatir anaknya sakit akibat lingkungan yang kotor. Suami Fitri sehari-hari adalah kuli panggul. Upahnya hanya Rp90.000 per hari. Penghasilan itu hanya cukup untuk makan dan beli susu anak. Meski hidup pas-pasan, Fitri dan keluarga harus bertahan. Bau sampah adalah makanannya sehari-hari. Meski sadar tempat tinggalnya tidak sehat, Fitri tak punya pilihan. Profesi warga umumnya adalah buruh panggul dan pedagang. Mereka hidup berbaur dengan debu kendaraan membuat kawasan itu jauh dari kata layak. Padahal, di sekeliling kawasan ini berjajar gedung pencakar langit sebagai simbol hidup modern yang sejahtera. Mardani berharap kawasan RW-nya yang masuk dalam zona kumuh padat dan kumuh miskin bisa berubah menjadi kawasan yang layak dan adanya peluang lapangan kerja bagi warganya. Data Badan Pusat Statistik atau BPS Jakarta menunjukkan penduduk miskin Jakarta menurun. Pada Maret 2023 tercatat ada 477,83 ribu orang. Sedangkan pada Maret 2024 menurun menjadi 464,93 ribu orang. Namun itu hanyalah angka di atas kertas. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menekankan penurunan kemiskinan tidak hanya bergantung pada data kuantitatif. Ia berharap pemimpin Jakarta nanti bisa memikirkan kebijakan yang substansial seperti menciptakan lapangan kerja yang menjadi kunci dalam mengentaskan kemiskinan. Ya, kembali dengan saya Gibran Rakasiwi. Saya sini akan membahas tentang pembahasan di mana menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional pada Mei 2019 sampai 2024, permukiman kumuh di DKI Jakarta tersebar di 118 dari 267 kelurahan atau hampir 45% dari total seluruh kelurahan. Luas permukiman kumuh itu mencapai 1.500,24 hektar dengan sebaran wilayah di Jakarta Utara, khususnya di Jakarta Utara itu 30%, Jakarta Barat 25% dan Jakarta Selatan 18%, Jakarta Timur 12% dan Jakarta Pusat itu 11%. Dan di Kepulauan Seribu ada 1%. Mereka berada di tanah tak bertuan, yaitu tanah-tanah di mana yang masih kumuh ataupun yang tidak ada pemiliknya, tanah yang tidak mempunyai sertifikat, tanah yang masih bodong, itu mereka tinggal di bagian situ. Seperti bantaran sungai yang bisa kita lihat di belakang ini, itu ada sungai-sungai yang dimana tercemar oleh bahan-bahan kimia yang dimana tidak baik untuk wilayah ataupun masyarakat sekitar dengan pertumbuhan anak-anak yang semakin banyak di daerah khususnya Pademangan ini dan sekitar waduk. Dari data di atas kita bisa mengetahui bahwa ketimpaan yang sangat terlihat adalah sangat-sangat mencolok. Data tersebut bisa kita ambil dari Kompas ID. Kebijakan pemerintah yang bersifat makro dan cenderung tidak menyeluruh bagi seluruh wilayah Jakarta, yaitu bisa dilihat salah satunya adalah penggunaan APBN untuk infrastruktur. Contohnya untuk MRT di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara. Sedangkan kita lagi ada di daerah Jakarta Utara, yaitu lebih tepatnya di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, tidak merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur pemerintah tersebut. Terima kasih. Selamat sore, dengan saya Muhammad Alif Akbar Sunyani dengan NIM akhir 030. Saya sekarang sedang berada di Jalan Jenderal Sudirman yang ini bertepatan di Jakarta Pusat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembangunan di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat yang cenderung merata dibandingkan di Jakarta Utara. Dikarenakan beberapa faktor ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor koordinasi dan inovasi. Pemerintah daerah dan pusat bekerja sama untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Alasan yang kedua yaitu sumber daya dan yang lebih kaya. Wilayah Jakarta Selatan dan juga Jakarta Pusat memiliki akses sumber daya yang lebih baik, termasuk investasi dan juga dukungan dari pemerintah.
Yang ketiga, di sini ada kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Ada upaya untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan layak huni, yang berarti infrastruktur dan fasilitas yang lebih baik dari sebelumnya. Di sisi lain juga, Jakarta Utara menghadapi tantangan tambahan seperti banjir dan juga penurunan muka tanah yang mempengaruhi pembangunan di wilayah tersebut. Selain itu, fokus pembangunan di Jakarta Utara juga cenderung pada tanggul pengaman pantai dan juga pembangunan kawasan wisata. Untuk kesimpulannya di sini yaitu kebijakan ekonomi nasional yang bersifat makro dan menyeluruh seringkali tidak efektif dalam mengatasi masalah pembangunan di setiap daerah dikarenakan kurang memperhatikan perbedaan kondisi lokal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih desentralisasi dan juga spesifik untuk menjawab kebutuhan serta potensi masing-masing daerah, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.